Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Ribuan buruh di kota Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPRD dan kantor wali kota. Iya, para buruh memblokade jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Ribuan buruh turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Para buruh konvoi menggunakan sepeda motor dari lapangan Merdeka Medan menuju ke depan gedung DPRD dan kantor wali kota. Para buruh menilai RUU Cipta Kerja akan menyulitkan hidup mereka, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan PHK massal. Selain menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, buruh juga meminta pemerintah Kota Medan dan DPRD menaikkan upah minimum kota. Dalam unjuk rasa ini, buruh juga memblokade jalan di kawasan Jalan Kapten Maulana Lubis hingga membuat kemacetan panjang di kawasan ini. Kita ke informasi jelang Pilkada Serentak 2020, pemirsa. Setelah sempat ditunda, PDIP akhirnya mengeluarkan rekomendasi bagi pasangan Eri Cahyadi dan Armuji untuk Pilwakot Surabaya. PDI Perjuangan sempat menunda beberapa kali pengumuman calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Jawa Timur, ya, tolong semuanya berdiri. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan kemarin mengumumkan rekomendasi bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Surabaya pengganti Tri Risma hari ini. Pasangan Eri Cahyadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, dan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji resmi maju dalam Pilwalkot Surabaya dengan dukungan PDI Perjuangan. Rekomendasi Kota Surabaya diberikan kepada Eri Cahyadi STMT dengan Armuji MH Ark sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya periode 2020-2025. Pengumuman PDI Perjuangan di Pilwalkot Surabaya dilakukan di gelombang kelima. PDI Perjuangan sempat menunda beberapa kali pengumuman calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Selain pasangan Eri Cahyadi dan Armuji, PDI Perjuangan juga mengumumkan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo di Pilkada Tangerang Selatan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta seluruh kader untuk berjuang memenangkan calon yang telah diusung partai. Pengumuman PDIP terkait rekomendasi bakal calon kepala daerah kota Surabaya diwarnai aksi protes pendukung Wisnu Sakti Buwana. Ya, protes terjadi karena calon yang didukung tidak terpilih dalam rekomendasi partai. Belasan pendukung Wisnu Sakti Buwana Rabu sore langsung berteriak histeris dan menangis di halaman kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Jalan Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur setelah mengetahui DPP PDIP merekomendasikan bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi Armuji. Para pendukung Wisnu Sakti Buwana yang mayoritas emak-emak kecewa dengan pilihan DPP PDIP. Mereka melampiaskan kecewanya dengan berteriak-teriak di halaman kantor DPD PDIP Jawa Timur. Bahkan beberapa pendukung jatuh pingsan. Namun suasana panas tak berlangsung lama setelah sejumlah petugas keamanan partai dan kader menenangkan keadaan. Teman-teman ya, kecewanya mulai awal kita deklarasikan Pak Wisnu. Ujung-ujungnya akhirnya berubah. Bahwa ada subjektivitas pasti, gitu. Pasti ada subjektivitas. Bahwa ada perasaan kok begini sih, kok begana sih. Itu di setiap pemilihan begitu. Punya paslon itu akan terjadi seperti itu. Kok bisa saya begini sih, kok begana sih. Sama dengan di kotanya. Kenapa sih ketua DPP pemenangan pemilunya Bambang Pacul? Pasti ada yang kecewa dong. Wisnu Sakti Buwana merupakan kader PDIP yang kini menjabat wakil wali kota Surabaya. Bersama Eri dan sejumlah kader partai, nama Wisnu disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon wali kota Surabaya. Namun rekomendasi DPP PDIP diberikan kepada pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pilwalkot Surabaya 9 Desember mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, dukungan terhadap pasangan Bobi Nasution, Aulia Rahman terus bertambah. Ya, kali ini Bobi dan Aulia mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem. Partai Nasdem menjadi partai kelima yang menyerahkan formulir B1 KWK bagi pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk didaftarkan ke KPU Medan. Dukungan Partai Nasdem semakin memperkuat posisi Bobi dalam pemilihan wali kota Medan. Menantu Presiden Jokowi ini berharap dukungan Nasdem adalah bentuk gotong royong memperbaiki kota Medan. Selain Partai Nasdem, sebelumnya ada PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan PPP yang menyerahkan rekomendasi dukungan terhadap pasangan Bobi Nasution, Aulia Rahman. Keinginan kita ini adalah bentuk salah satu gotong royong kita dan bentuk kolaborasi yang kami usung agar bersama-sama semua yang masyarakat, semua partai sekarang ini yang kita niatkan adalah untuk berubah kota Medan, bukan untuk yang lain, dengan cara damai, dengan cara pilkada ini kita buat sejuk, tanpa ada menjelek-jelekan, tanpa ada menghina, tanpa ada mencaci maki, yang ada hanya kita ngomongin tentang program dan apa yang mau dilakukan. Sementara bakal calon wakil wali kota Medan Aulia Rahman telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Medan. Selasa 2 September adalah hari terakhir Aulia bertugas di DPRD Medan sebagai anggota legislatif periode 2019-2024 dan Ketua Komisi 2 DPRD Medan. Pasangan Bobi Aulia akan mendaftar ke KPU Medan pada hari Jumat nanti atau hari pertama dibukanya pendaftaran bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan oleh KPU dari jalur partai politik. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai mendapat rekomendasi dari Partai PKS dan Partai Demokrat, bakal calon wakil wali kota Medan Salman Al-Farisi turun ke lapangan menemui warga. Ya, pendamping Ahyar Nasution itu menemui milenial di Kecamatan Medan Maimun guna menyerap aspirasi mereka. Bakal calon wakil wali kota Medan, Salman Al-Farisi, mulai giat menarik simpati warga. Salah satunya mendekati kaum milenial di Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun. Di hadapan kaum milenial, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara ini bercerita mengenai sejarah hidupnya hingga terjun ke dunia politik dan menjadi orang kedua di pucuk pimpinan DPRD Sumatera Utara. Terkait pencalonannya di Pilkada Medan, Salman Al-Farisi merangkul masyarakat dan generasi muda untuk mendengar aspirasi, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Medan. Kiranya apa program-program yang akan kita jalankan nanti apabila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan, ya. Dan kita juga akan melibatkan masyarakat sejak dini, ya. Jadi tentunya kita ingin kota Medan ini dikelola dan dijalankan, ya, sesuai dengan keinginan masyarakat. Pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi di Pilwalkot Medan ini didukung Partai Demokrat dan PKS. Mereka berencana mendaftar ke KPU Kota Medan sebelum pendaftaran terakhir atau 6 September 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendukung percepatan peremajaan sawit rakyat oleh PT Perkebunan Nusantara 5. Program peremajaan sawit itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti mendukung penuh program percepatan peremajaan sawit masyarakat yang dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara 5. Dukungannya disampaikan dalam pertemuan pertanian sawit dengan sejumlah senator pada program peremajaan sawit di kebun PTPN 5 Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Program peremajaan sawit dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Program peremajaan sawit plasma melibatkan berbagai pihak yang diawali dari dukungan penuh seluruh pemegang saham baik Kementerian BUMN dan holding PTPN. Peremajaan sawit plasma PTPN mencapai 20% dari total areal sawit seluas 56.665 hektar. Tahun 2023 mendatang bertambah 18.250 hektar di 5 kabupaten di Provinsi Riau.